ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين. Jadi sekarang yang sesat adalah Yahudi sebagai agama Yahudi itu agama syirik sekarang, bukan lagi agama monoteisme, bukan lagi agama tauhid. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para jamaah subuh dan juga pendengar radio siaran langsung RRI Banda Aceh, Radio Baitur Rahman, juga penyimak YouTube Gibraltar Channel yang nanti juga akan dikirim oleh Bapak Iwak ke Patani, Malaysia. Alhamdulillah banyak juga yang menontonnya. Ceramah Kamis yang lalu sudah 300 orang lebih, 200 orang dari Aceh, 100 orang dari Malaysia dan Patani. Semua ceramah ini kita kirim ke sana karena permintaan. Dan ini juga ada titipan salam dari Profesor Ismail bin Jasmis, Baba Ismail, ulama besar dari Patani, Thailand, untuk jamaah Masjid Raya Baitur Rahman. Beliau sudah pernah 3 kali ke Aceh dan akan datang lagi katanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk salat jamaah tepat pada waktunya di tempat yang mulia ini, di Masjid Raya Baitur Rahman. Arti Baitur Rahman itu rumah yang maha pengasih. Jadi itu Husna, Ar-Rahman itu salah satu Asmaul Husna. Ada Baitullah, itu rumah Allah. Baitur Rahman itu rumah yang maha pengasih. Baitur Rahim itu Masjid Uleli, itu rumah yang maha penyayang, rumah Allah juga, ya. Ada Baitul Musyahadah, Masjid Kupiah Mengetuk, itu artinya rumah orang-orang yang menyaksikan apa yang disaksikan itu kebenaran, ya. 3 masjid itu dibangun di zaman Sultan Iskandar Muda. Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Uleli, Baitur Rahim, dan Masjid Baitul Musyahadah. Jadi bangunan pertamanya itu di zaman Sultan Iskandar Muda.
Jadi alhamdulillah ketiga masjid ini sampai sekarang masih ada. Ketiga-tiganya tentu bukan lagi bangunan pertama. Bangunan pertama Masjid Raya dibakar oleh Belanda. Begitu juga Masjid Baitul Musyahadah dibakar oleh Belanda. Dan Masjid Uleli pun kalau cerita Profesor Ali Hasmi sudah pernah dibakar oleh Belanda. Sekarang ketiga-tiga masjid ini kebanggaan kita umat Islam tentunya di Banda Aceh. Sudah cukup lama masih ada. Dan dalam agama Islam juga ada 3 masjid yang dilebihkan oleh Allah SWT. Yang pertama Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, tempat turun ayat Al-Quran. Di sana tempat lahir Rasulullah. Di Mekah kita ada kiblat kita, Ka'bah, banyak kelebihannya. Sehingga sekali kita salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali kita salat di masjid yang lain. Masjid yang kedua sangat suci adalah Masjid Nabawi di Madinah. Ini di bawah kubah hijaunya itu terdapat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 2 sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kedua masjid itu sangat baik dijaga oleh pemerintah Arab Saudi, dan tiap hari ada jamaah umrah. Kalau di musim haji tentu jumlahnya itu meningkat. Jadi kalau hari-hari biasa itu mungkin 500.000 orang, tapi di musim haji sampai 3 juta atau 4 juta orang. Itu tidak pernah sepi. Tidak pernah sepi. Kalau kita salat di situ sama dengan kita salat 100 kali di masjid yang lain. 1000 kali ya, 1000 kali di masjid yang lain. Tapi ada satu lagi masjid yang selalu kita doakan supaya bebas dari tekanan orang-orang Yahudi, yaitu masjid suci yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestina, di kota Yerusalem. Atau kalau kita umat Islam tidak menyebut Yerusalem, kita menyebut kota Al-Quds. Al-Quds itu artinya kudus. Arti kudus itu suci. Baitul Muqaddis, rumah yang disucikan. Jadi rumah yang disucikan oleh umat Islam dan 2 agama lain, agama Samawi juga. Jadi agama Yahudi dan agama Nasrani itu agama Samawi asal usulnya. Apa arti agama Samawi? Agama yang diturunkan berdasarkan wahyu. Agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun? Bahwa Allah itu esa, Allah itu esa, sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Ibrani, kalau kita menyebut Allah, mereka menyebut Yahweh. Itu kan Yahweh. Yahweh kemudian diharapkan menjadi Yahweh. Yahweh itu sangat dekat dengan Huwallahu ahad. Allah itu esa. Kemudian di sana juga disucikan Masjid Baitul Maqdis ini, disucikan oleh agama Nasrani, agama Kristen. Menurut mereka Yesus Kristus, Nabi Isa juga
diutus kecil di dalam masjid itu, walaupun mereka tidak menyebut masjid, gereja tua tempat lahir Yesus di Bethlehem, tapi kemudian Yesus dibawa oleh ibunya ke Baitul Maqdis, kemudian belajar sama ulama-ulama, kemudian berdebat dengan ulama-ulama. Ulama siapa maksudnya? Ulama yang di zaman itu masih betul. Jadi orang-orang Yahudi belum menyimpang, masih Allah itu satu, tidak ada syarikat baginya. Jadi orang Yahudi itu pertamanya tauhid juga, bertauhid. Jadi orang-orang Yahudi di zaman itu yang beriman dan bertakwa dengan ajaran Taurat, ya, sebelum diutus Nabi Isa, mereka itu kalau mati masuk surga juga seperti kita, karena agama tauhid. Nabi Musa itu tauhid Allah, jadi Rasul Allah. Nabi Harun itu bertauhid. Kemudian Nabi Uzair yang kemudian mereka jadikan anak Allah, itu juga bertauhid. Kemudian itu tukang-tukang sihir Fir'aun, ya, tukang sihir Fir'aun itu jumlahnya itu 6 orang, ya, 6 orang. Kemudian dibunuh oleh Fir'aun karena beriman kepada Allah, juga masuk surga. Tukang sihir yang kemudian beriman masuk surga, apalagi dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian ada yang kita kenal pengikut Nabi Musa waktu itu, ada Iskandar Zulkarnain, jadi raja dari Macedonia, atau Alexander Agung. Itu orang beriman. Dan ibunya juga beriman kepada Allah, penghuni surga juga. Walaupun tidak kita dapatkan hadis tentang itu, tetapi diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran begitu hebat. Iskandar Zulkarnain, masuk surga. Ada lagi umat Nabi Musa yang masuk surga itu, yang nanti kita kenal dengan Ashabul Kahfi, ya, Ashabul Kahfi. Itu bukan di zaman Musa, di zaman Isa, tetapi di zaman Musa juga. Masuk surga juga Ashabul Kahfi. Dan masih banyak, ada lain-lain yang beriman mengesahkan Allah, orang-orang Yahudi itu masuk surga. Jadi sekarang yang sesat adalah Yahudi sebagai agama. Agama Yahudi itu agama syirik sekarang, bukan lagi agama monoteisme, bukan lagi agama tauhid. Tetapi kalau ada orang Yahudi, bangsa Yahudi yang masuk Islam, beriman dan bertakwa, umat Nabi Muhammad, mereka juga penghuni surga. Kemudian Allah membatalkan, memensohkan agama Yahudi setelah lebih kurang 300 tahun. Kemudian mengirim agama baru. Allah mengirim Nabi baru, Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa membawa agama tauhid juga, agama Kristiani, agama Kristen. Agama Kristen dulu adalah agama tauhid. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya seperti kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun adalah Bani Israel yang menjadi murid Nabi Isa alaihissalam. Kaum Hawariyun ini juga penghuni surga, membela Isa alaihissalam, kecuali seorang muridnya yang berkhianat, namanya Yudas Iskariot. Dia itu penghuni neraka
karena berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian orang-orang Kristen itu banyak sekali yang beriman dan masuk surga. Ashabul Ukhdud di Yaman, mereka orang Kristen yang bertauhid. Kemudian oleh raja yang kejam itu digali parit. Kemudian sejak zaman dulu sudah ada minyak, ya, minyak itu digali parit. Jadi orang-orang beriman itu cerita dalam Al-Quran, Ashabul Ukhdud. Jadi orang-orang beriman itu dilemparkan hidup-hidup dalam parit itu, yang kalau mau naik tidak bisa karena lebih dalam paritnya dan daratannya itu tinggi, tidak bisa naik dalam parit itu. Kemudian dialirkan minyak, ya, mungkin minyak tanah kalau sekarang ini, kemudian dibakar. Semua orang Kristen itu di Yaman, ya, tapi orang Kristen yang bertauhid, belum ada Islam waktu itu terbunuh semuanya, terbakar semuanya. Dan Ashabul Ukhdud ini penghuni surga, orang Kristen yang bertauhid. Tetapi setelah agama Kristen ini rusak, artinya sudah menceritakan Allah dengan Yesus Kristus, mereka mengatakan Nabi Isa ini anak Allah, dan ibunya, ya, ibunya Maryam itu juga bagian oknum Tuhan, ya. Itu yang aslinya begitu. Tetapi ada aliran-aliran seperti itu Katolik membantah, kata orang Katolik, kami tidak menuhankan Maryam. Jadi Trinitas itu yang pertama adalah Ruh Kudus. Siapa Ruh Kudus? Kalau dalam Islam, Ruh Kudus itu Jibril. Tapi dalam agama Kristen bukan Jibril. Ada oknum tersendiri, mereka pun tidak tahu siapa. Maryam juga bukan. Tetapi yang kedua betul. Menurut orang-orang Kristen, Nabi Isa itu Tuhan, Tuhan Bapa Allah itu. Jadi Ruh Kudus itu, saya pernah berguru kepada seorang yang pastor, ya, pastor Pernindu dulu di Gereja Hati Kudus. Menurut pastor ini, Ruhul Kudus itu malaikat juga, tapi bukan malaikat Jibril. Jadi wallahu a'lam. Karena agama Nasrani menurut dalam ilmu tauhid itu tidak lagi bertauhid, mereka sudah syirik, maka 500 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang batalkan semua agama dibatalkan. Bukan Nabi Muhammad yang membatalkan, Allah Subhanahu wa taala. Agama-agama terdahulu, apakah agama Samawi, Yahudi dan Nasrani, atau agama budaya selain agama Samawi, misalnya agama Hindu, Buddha, Hindu, agama Guru Nanak di India, agama Smith, macam-macam lah, beribu-ribu agama Zoroaster, ya, itu bukan agama, dibatalkan semua oleh Allah, dan penganutnya menurut Al-Quran adalah kafir, orang-orang kafir, penghuni neraka. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini orang yang bertauhid.
Orang Islam ini satu-satunya sekarang ini yang bertauhid, yang mengesahkan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah yang selalu hidup dan selalu menjaga makhluknya. Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya Allah sebutannya, dalam Al-Qur'an Allah. Kita boleh menyebut bahasa-bahasa daerah misalnya kepada Allah tidak dosa, tetapi pahalanya sedikit. Misalnya apa? Kalau kita sebut Allah itu bahasa Arab, pahalanya 100%. Allah, Allah, Allah itu pahalanya 100%. Kita sebut Rabbi, 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 Tuhanku, Tuhanku, pahalanya di bawah itu. Berapa? Wallahu a'lam. Kemudian kita sebut Ilahi, Ilahi, Ilahi. Itu pahalanya juga di bawah itu. Kemudian nama-nama Asmaul Husna kita sebut, pahalanya banyak. Bagaimana kalau kita sebut Tuhan? Tuhan boleh disebutkan. Artinya sudah ma'ruf bagi kita orang Melayu ini Tuhan. Nah, seperti kita sebut sembahyang. Padahal sembahyang itu kan tidak ada dalam agama kita. Dalam agama kita as-salat, salat. Tapi kita sebutkan salat, sembahyang. Kalau sembahyang sudah salat, sudah sembahyang, tidak dosa, boleh saja. Ingin masuk surga, tidak dosa. Padahal surga tidak ada. Tidak ada surga itu bahasa Sanskerta. Bahasa Islam dalam Al-Qur'an jannah. Ya kan? Jannah. Nah, jadi kalau kita menggunakan bahasa sebelum Islam, Tuhan misalnya, surga, neraka, itu kan bahasa Sanskerta, semuanya boleh, tidak dosa kita, asal jangan dalam ibadah kita. Kalau sehari-hari ini nggak salah, malah bisa menyebut nama bahasa Aceh. Nah, kalau Tuhan itu bahasa Sanskerta, bahasa Aceh apa kira-kira? Saya pelajari kamus dalam bahasa Aceh. Untuk Tuhan, Poti, ya, Poti Allah, kan? Boleh menyebut Poti Allah, boleh, tidak masalah. Tetapi seutama-utama nama Allah adalah Allah dan Asmaul Husna. Itu seutama-utama nama Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi Allah telah mensucikan 3 kota bagi umat Islam. Jadi Mekah atau masjid, kita sebut masjid lah ya, Masjidil Haram itu yang paling suci, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Jadi ini sebuah realita. Saya sudah yakin, kan sudah kita ceramah berkali-kali, bahwa Allah akan melindungi Masjidil Aqsa itu dari serangan 1 bulan dari Yahudi dan Amerika, tetapi Allah masih menyelamatkan Masjidil Aqsa, dan sampai sekarang masih ada salat, ya, salat Jumat masih ada, salat 5 waktu masih ada, imam besarnya aman, pengurusnya aman. Nah, itu dilindungi oleh Allah SWT. Jadi kenapa orang Yahudi melindungi? Ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya uang. Karena orang Yahudi itu cinta harta. Jadi kalau kita ingin ke Masjidil Aqsa, boleh, aman, lewat biro perjalanan umrah misalnya. Tentu bayarnya mahal, mungkin lebih mahal dari kita naik haji. Hotelnya mahal, paspornya mahal, ya.
banyak bintang-bintang sinetron Indonesia yang pergi ke sana. Kita lihat mereka buat video aman, ya, aman. Karena Yerusalem itu 3 agama. Jadi ada nanti pintu Muslim masuk sampai ke Bukit Golgota, di situ Masjidil Aqsa, Masjid Kubah Emas dan Salam-Salah ada di situ aman. Tapi di pintu Kristen itu ada punya orang Kristen macam-macam lah, gereja tua katanya macam-macam. Ada pintu Yahudi. Jadi ke sinagog, ke kuburan-kuburan Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf dan sebagainya aman. Bolehkah kita pergi ke sana? Dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang pergi kecuali 3 tempat, ke Mekah, ke Madinah, dan ke Yerusalem itu, ke Baitul Maqdis. Bagaimana kalau negeri sedang perang? Itu dilarang pergi. Kalau aman, demi nyawa kita juga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, jadi Masjidil Aqsa itu susah dibom oleh Israel karena ada peraturan dari PBB, UNESCO. Jadi Masjidil Aqsa itu sudah disahkan oleh UNESCO milik umat Islam, bukan milik Yahudi dan bukan juga milik Nasrani. Jadi Masjidil Aqsa itu milik umat Islam. Jadi alhamdulillah dilindungi oleh PBB. Seperti Borobudur. Borobudur itu milik Buddha, ya kan? Milik Buddha, tetapi yang menjaganya Indonesia, umat Islam yang menjaganya. Jadi uang-uang tiket-tiket orang pergi ke Borobudur dikelola oleh orang Islam, yang kerja di situ orang Islam. Orang Islam semua, pemerintah Islam. Nah, Masjidil Aqsa sekarang tidak semuanya dikelola oleh Yahudi. Orang Yahudi juga memberi pengelolaannya kepada orang Islam karena sekitarnya orang Islam. Tetapi yang kita inginkan 100% untuk orang Islam, karena milik orang Islam. Bagi kita umat Islam, kita sudah tahu yang pertama adalah itu kiblat pertama kita. Rasulullah ketika di Mekah berkiblat ke Masjidil Aqsa. Kemudian hijrah ke Madinah. Berapa bulan? 17 bulan. Setahun 5 bulan, ya. Setahun 5 bulan Rasulullah masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian baru Allah menyuruh Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram seperti sekarang ini. Jadi kiblat pertama itu kesuciannya, kiblat pertama, dan kiblat para nabi sebelumnya. Nah, kalau para nabi, Nabi Musa dan nabi-nabi setelah itu salat berkiblat ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, bagi kita umat Islam juga sangat penting karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina baru naik ke langit. Waktu turun juga begitu. Dari Sidratul Muntaha di langit yang paling tinggi, Rasulullah turun dulu ke Masjidil Aqsa. Padahal kalau Allah menginginkan, Rasulullah bisa langsung kan turun ke Mekah. Tapi turun dulu ke Masjidil Aqsa. Disitulah nilainya, nilai kesuciannya. Maka kita terus membela menurut kemampuan masing-masing. Salah satu adalah qunut nazilah dan doa-doa kaum muslimin seluruh dunia, sehingga ada saja orang Yahudi dan orang Amerika itu
tidak menghancurkan Masjidil Aqsa itu, Yerusalem itu pernah dikuasai oleh Kristen 150 tahun. 150 tahun mereka membuat kerajaan Yerusalem. Jadi kerajaan Kristen 150 tahun. Tetapi mereka tidak menghancurkan itu. Tidak menghancurkan Kubah As-Sakrah itu. Kubah As-Sakrah itu dibuat di zaman Khalifah Bani Umayyah ketiga, Marwan. Di sangat zaman, tapi tidak dihancurkan. Itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Marwan bin Hakam yang membuat Kubah As-Sakrah itu. Arti sakrah itu batu, kubah batu. Kemudian oleh Sultan Hamid II dari Turki, itu kubah itu disalup dengan emas murni. Jadi bukan cat itu emas murni. Luar biasa. Itu Kubah As-Sakrah itu. Tapi itu bukan masjid, ya. Itu di bawahnya itu ada batu besar. Batu yang Nabi injak ingin mi'raj ke langit, dan ada cerita tapi hadisnya lemah. Hadis lemah, bukan sahih. Batu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah Muhammad, saya ikut. Jangan," kata Rasulullah. Maka di bawahnya itu ada gua. Ada cerita di situ. Tetapi Nasruddin Albani, ahli hadis dari Mesir, mengatakan hadis itu tidak sahih. Ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang sahih sedikit hadisnya, ada dua batu dari surga. Yang pertama Hajarul Aswad, batu hitam di Makkah. Yang kedua batu di Masjidil Aqsa, tempat Rasulullah ingin injak, tempat Rasulullah menginjak waktu Isra Mi'raj. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Jadi insyaallah kali yang lain kita sambung, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود المعتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على
الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله